Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita Jack Ma, pendiri Alibaba Group, mendapat tekanan dari pemerintah karena mengkritik lembaga keuangan komunis Tiongkok. Belakangan ini ia pernah menghilang selama 3 bulan. Berita terbaru menyebutkan bahwa Jack Ma pernah diasingkan ke sebuah pondokan kecil untuk menjalani tahanan, interogasi bahkan dipukuli. Akhirnya Jack Ma terpaksa minta ampun setelah mengaku bersalah baru dibebaskan. Simak berita selengkapnya. Setelah Jack Ma mengkritik sistem regulasi keuangan komunis Tiongkok saat menghadiri Shanghai Ban Financial Summit pada akhir bulan Oktober tahun lalu, Ant Group tiba-tiba diminta menghentikan IPO. Tak lama kemudian, Ant Group dan Alibaba Group berulang kali dikutak-katik oleh pihak berwenang. Jack Ma sendiri pun tidak muncul di depan umum selama 3 bulan. Karena itu, media barat bertanya kemana Jack Ma pergi. Pada 14 Juni, media Liberty Times Net mengutip pernyataan dari Kuo Wongwei memberitakan bahwa Jack Ma dijebloskan oleh pihak berwenang komunis Tiongkok ke dalam sebuah pondokan kecil untuk menjalani tahanan rumah. Dia tidak hanya diinterogasi dengan kejam, tetapi juga menjadi sasaran kekerasan. Mulutnya ditampar berkali-kali dan diancam mau dibunuh. Pada akhirnya Jack Ma terpaksa bersujud untuk mengakui kesalahan dan baru dibebaskan setelah bersedia mengucapkan, "Semuanya tidak mungkin terjadi tanpa Partai Komunis Tiongkok." Kuo Wongwei mengungkapkan bahwa Jack Ma baru dibebaskan setelah beberapa bulan berlalu, dan Jack Ma yang baru dipermak oleh Partai Komunis Tiongkok PKT tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia juga berkata kepada teman-temannya, "Tidak ada makanan yang tidak dimakan, tidak ada pekerjaan yang boleh tidak dilakukan selama Anda masih hidup." Pada bulan Januari, Leland Miller, CEO organisasi AS yang berkecimpung dalam riset pasar, juga mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Jurnal Keuangan dan Ekonomi Amerika Serikat bahwa Jack Ma dan perusahaannya telah menghadapi banyak masalah. Bahkan Jack Ma mungkin telah di dalam ruang gelap oleh pihak berwenang karena tidak menghormati Partai Komunis Tiongkok. Pada 14 Juni, Xie Jinho, ketua media Caixin Taiwan, melalui akunnya di Facebook menyebutkan bahwa kabar soal Jack Ma dipenjara di sebuah pondokan kecil untuk menjalani tahanan rumah dan rumor klaim lainnya yang beredar memang sulit dapat dikonfirmasi. Namun dari perspektif situasi yang dihadapi Jack Ma, dapat kita lihat adanya perjalanan ekonomi komunis Tiongkok yang sedang mencapai suatu titik balik baru dengan tantangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Xie Jinho menjelaskan bahwa setelah Ant Group dihentikan dari rencana IPO, Alibaba Group kena denda sebesar 18,2 miliar Minpi karena melanggar undang-undang anti monopoli kayanya. Kemudian Tencent Meituan juga mengalami nasib yang sama. Tujuan dari undang-undang anti monopoli adalah agar perusahaan menelan habis kekayaan partai dan negara. Tetapi itu sama saja dengan memperlakukan hak yang sama antara pengusaha terkemuka yang inovatif dengan publik. Inovasi dan daya asing perusahaan akan mati karenanya. Xie Jinho juga mengatakan bahwa pergulatan antara AS dengan komunis Tiongkok secara resmi sedang berlangsung saat ini. Sebagian besar pengusaha seperti Jack Ma, Ma Huateng dan Wang Xing semuanya dalam kesulitan. Sementara orang Amerika terkaya seperti Jeff Bezos dan Elon Musk terlibat dalam program pengembangan luar angkasa. Adegan ini sangat kontras, siapa yang bakal menang dan kalah sudah bisa kelihatan. Xie Jinho mengatakan bahwa setelah ekonomi komunis Tiongkok bertumbuh sangat cepat selama lebih dari 30 tahun, kini telah mencapai persimpangan kritis. Topik yang sedang hangat baru-baru ini seperti sikap apatisme dari masyarakat, khususnya para pemuda di daratan Tiongkok, dan masalah rumit yang bergulir kian ke internal. Hal ini menunjukkan adanya kebangkitan kesadaran tenaga kerja. Sedangkan bagi para pemuda yang lahir di tahun 90-an dan 2000-an, sulit untuk mengharapkan mereka mau berjuang mati-matian untuk menghasilkan uang, sebagaimana yang dilakukan orang tua mereka karena tertutupnya kesempatan. Semua kompetisi yang dihadapi komunis Tiongkok saat ini sedang diperas hingga ekstrim, dan banyak bisnis telah menggunakan persaingan harga sehingga pada akhirnya mereka harus kehilangan uang. Orang-orang muda yang bekerja sebagai pengojek mengantar makanan semakin lama semakin mengecil penghasilannya. Ambil contoh Meituan yang pada tahun 2015 hanya memiliki 15.000 orang jasa pengantar makanan, tapi sekarang telah membengkak menjadi 10 juta orang. Anak-anak muda di Tiongkok yang terlihat mondar-mandir di jalanan tetapi tidak terlihat masa depannya. Xie Jinho mengatakan bahwa saat ini melikuidasi kekayaan kapitalis secara bertahap menjadi konsensus sosial di daratan Tiongkok. Dulu Jack Ma adalah sosok model yang sukses dan yang dikenal dengan sebutan bos atau Papa Ma.
namun kini ia telah dijuluki kapitalis dan pampir penghisap darah. Jika sampai sikap apatisme dan masalah rumit yang bergulirnya kian ke internal telah menjadi kesadaran arus utama masyarakat bawah di daratan Tiongkok, maka di masa yang akan datang masyarakat dan ekonomi komunis Tiongkok akan mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.